Baik, ini adalah tutorial cara menggunakan power meter Renata ya, dan ini power meter yang satu fase ya, yang single fase. Ini ada yang versi yang 3 fasenya nih, menggunakan yang satu fase. Nah, ini untuk power meter Renatanya, kemudian di sini untuk CT-nya menggunakan merek Ewig ya, merek Ewig, dan ini yang 35 ampere ya. Kemudian jangan lupa di sini ada datasetnya ya. Nah, datasetnya ini perlu dilihat, terutama kita nanti akan mencoba membuat rangkaian gitu ya, sesuai dengan dataset yang ini gitu ya, sesuai dengan rangkaian yang sudah terlampir di dataset ini, seperti itu. Oke, kemudian selain itu nanti kita butuh beberapa kabel jumper ya, ini untuk, karena nanti kita akan baca menggunakan Modbus ya, menggunakan modul ini nih, kita akan coba baca menggunakan ESP32 gitu ya. Lalu ada, nah ini juga perlu ya, ini perlu untuk nanti ngetesnya. Kemudian steker ya. Oke, paling langkah awal kita akan coba nyalain dulu aja sih power meternya ya. Oke, langkah awal kita akan coba nyalain power meter Renatanya. Nah, untuk powernya di sini terlihat ya, di sebelah sini tuh ada ya tulisan power. Nah, berarti nanti kita pasang ke sini gitu ya, kurang lebih sesuai dengan rangkaian yang sudah terlihat di datasheet ya. Nah, bisa lihat di sebelah sini, ini untuk powernya tuh ya, masuk ke 1-2 yang ini. Berarti kalau sesuai yang petunjuk di sini, kita pasang ke sini nih ya, kedua ini. Oke, stekernya sudah ada. Ini saya udah pasang ke kabel stekernya ya, stekernya udah pasang ke kabel 2. Nah, udah saya potong juga seperti ini. Ini tinggal dipasang ke sini ya. Nah, kedua ini silahkan siapkan dulu baut ya. Kita coba longgarkan dulu ya bagian bautnya yang ini. Kalau sudah, baru kita pasang gitu ya. Nah, mungkin saya akan sekalian masang untuk yang ini ya. Jadi ini ada cabang, karena cabang ini nantinya akan dipasang ke bagian pembaca tegangan, nah yang ini ya. Jadi ini yang bawah ini tuh untuk baca tegangan ya. Kalau kita lihat lagi dari sini tuh ya. Nah, ini kan apa namanya? Powernya. Nah, yang di bawah ini tuh untuk tegangannya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini tegangannya itu ada di 23 dan 20. Untuk voltage input berarti kan di sini ya 20 23 di sini. Kalau kita lihat di sini berarti kan yang ini 20 23 ya, 20 23. Nah, jadi coba saya akan bikin cabang aja nih, sekalian masang ke input tegangannya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, dibikin cabang seperti ini. Disatuin aja gitu ya biar sekalian pemasangannya. Udah, kalau sudah coba agak tekuk biar rapi. Nanti ini bagusnya disolder ya. Bagusnya disolder nanti. Oke, coba kita pasang ke sini. Nah, ke sini ya, ke bagian ini dan ini ya. Coba saya pasang dulu. Nah, satu di situ. Bentar. Kalau kurang longgar ini bisa dilonggarin lagi ya. Pokoknya harus sampai masuk ya. Nah, ini hati-hati jangan dulu disambungin ya. Jadi ketika masang sebaiknya jangan dulu disambungin, dibikin gini aja deh. Agak susah masuk ternyata. Nah, dibikin kayak gini. Bagusnya disolder dulu ya. Nah, saya masukin ke sini. Ya, baru kita putar-putar ya. Nah, baru yang ini kita masukin ke sini. Nah, terus kita putar-putar juga. Pokoknya ini harus sampai rekat ya. Oke. Nah, ini sebetulnya nanti kita pasang ke bagian sini ya, ke yang ini. Nah, kita tunggu sampai nyala 2. Jadi hati-hati jangan disentuh ya. Yang ini jangan disentuh nanti pas sudah nyambung. Coba saya sambungkan dulu ke listrik ininya. Saya sambungkan dulu. Nah, kita lihat sekarang power meternya sudah nyala ya. Nah, ini masih 0 ya, ini voltage-nya masih 0 karena kita belum pasang inputnya ya.
Nah, input yang ini belum kita pasang, gitu ya. Nah, setelah ini kita akan coba pasang bagian inputnya dulu. Oke, sekarang kita akan pasang inputnya ke sini. Nah, sekalian saya mau masang nanti untuk bebannya. Jadi sekarang masang untuk bebannya. Nah, beban ini saya sengaja kasih panjang seperti ini. Ini cabangnya nggak panjang, karena ini tuh harus dimasukkan salah satunya ya. Jadi yang ada dari sini tuh ini gini ya. Ini beban nantinya. Nah, ini agak panjang, jadi dibelah seperti ini tuh panjang. Nah, ini salah satunya kita masukkan ke CT ini. Jangan lupa ya, ini dimasukkan ke CT ini untuk membaca arusnya. Jadi untuk membaca arus itu nggak boleh dua-duanya gini ya. Nggak bisa ya, jadi harus salah satu. Nah, harus salah satu kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, oke, sudah kita masukkan ke sini gitu ya, salah satu kabelnya. Nah, sekarang kita pasang ke sini ya. Duh, saya kesetrum. Cabut dulu ya, maaf. Nah, cabut dulu stekernya. Nah, terus kita pasang. Nah, ini disambungin aja ya, di gini. Nah, hati-hati, stekernya dicabut dulu ya. Stekernya dicabut dulu. Oke, terus yang ini kita pasang ke sini. Nah, sudah. Kalau sudah, nah baru ini kita pasang ke sini ya. Kita pasang sesuai rangkaian ke sini dan ke sini gitu ya. Ke 20 dan 23 ya nomornya. Kalau tadi power tuh ada di 12, nah kalau di sini 20, 23. Oke, nih saya pasang dulu. Nah, oke, coba dilonggarin dulu ya, baru kita pasang. Terus yang satunya lagi dilonggarkan dulu. Baru kita pasang ya. Nah, nggak masuk ke dalam ya, biar. Nah, udah. Bentar, kurang bagus ini. Nah, sudah kita masukin. Nah, seperti ini. Tuh. Sekarang ini nyambungnya ke CT ke sini. Ini salah satunya tadi dimasukin ke lubang CT yang ini ya. Dimasukin, nah ini nanti bebannya di sini. Nah, kalau kita coba sekarang, kita akan coba lihat lagi ya. Saya akan coba pasang lagi stekernya ke listrik. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, nah tapi ini voltage-nya belum masuk ya. Bentar. Ini harusnya udah masuk, agak delay dikit ya. Nah, ini voltage-nya udah masuk, tapi arusnya belum masuk ya. Karena kita belum masang CT-nya, terus kita juga belum ngasih beban ya. Oke, sekarang kita akan masang CT-nya ya. Kita matiin dulu ya, kita cabut dulu stekernya. Jangan sampai kesetrum. Nah, pemasangan CT kalau kita lihat di sini, CT itu berada di 25 dan 24 ya, 24 dan 25 gitu ya. 24 dan 25 di sini. Nah, 24 dan 25 ini kita pasang berarti kalau di sini ya, kalau kita lihat di bagian sini. Nah, 24 dan 25 tuh di sini. Nah, berdekatan sama yang tegangan di sini dan di sini. Dan ini dari sini itu kita pasang ke sini ya, ke ewingnya gitu. Dari sini ke sini kita pasang ke ewing. Nah, sekarang kita butuh jumper ya. Di sini ada jumper. Mungkin saya akan gunakan yang warna hitam aja ya. Jumpernya yang warna hitam untuk pemasangan groundnya. Tapi kalau mau pakai yang warna ini juga sama aja sih. Saya akan coba gunakan warna hitam aja. Ini nanti perlu dipotong-potong ya, disesuaikan. Nah, oke, ini jumpernya udah saya potong-potong ya, dan udah saya sambungkan pakai kabel kayak gini biar rapi ya. Nih, jadi udah ada dua. Kita akan nyambungin dari sini ya, dari CT ke power meternya sekarang. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk dicabut dulu stekernya, jangan dulu dipasang ke listrik, nanti kalau nggak nyetrum ya. Oke. Nah, ini kita buka dulu bagian atasnya untuk CT-nya. Ya, karena kita mau masang dulu. Nah, dari kabel jumper yang tadi yang udah dipotong ini ya. Nah, dua ini pasang ke sini ya. Coba saya longgarkan dulu. Kita masuk. Nah, ke sini ya. Oke. Satu lagi.
masukin. Nah, sudah, ini bagian penutupnya kita pasang lagi ya, biar rapi dia. Nah, ini kita pasang sekarang kabel yang ini ke sini ya. Nah, ke sini. Ke pin 24 dan 25 ya, sesuai dengan rangkaian tadi. Coba saya longgarkan dulu. Oke, kita pasang. Udah. Sebaiknya ini agak harus lebih ini ya, harus lebih masuk gitu ya. Nah, gini aja deh. Nah, satu lagi kita pasang di sebelahnya. Nah, saya rapiin dulu. Nah, oke. Nah, ini udah kita pasang ke CT-nya di sini. Sekarang kita coba colokin lagi stekernya. Kita lihat datanya. Voltage-nya udah masuk, ampernya belum karena kita belum ngasih beban ya ke sini ya. Saya akan coba ambil solder ya untuk percobaan bebannya. Ini soldernya. Saya akan coba gunakan solder. Sekarang saya akan pasang soldernya ke sini. Nah, ini nggak perlu ya. Nah, sudah saya pasang soldernya. Kita lihat. Oke, kita tunggu, ini masih belum masuk ya. Sebentar, ini harusnya sudah sih. Tapi masih belum masuk ke sini. Oke, yang membuat si ampernya nggak kebaca ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi si kabel ininya nih kurang gede ya, kurang gede bisa jadi nggak kebaca sama CT-nya, kan ini kan industrial ya, ini mungkin kurang gede. Dan atau mungkin harus dipisah gitu ya, jadi ini power yang masuk untuk menyalakan si power meternya dengan yang ini tuh nggak boleh disatuin, itu juga bisa ya. Nah, jadi ini saya nambahin steker baru untuk nyambungin ke sininya. Jadi sekarang kita pisahin power yang ke beban dengan, kalau ini kan disambung tuh ya, disatuin dengan power untuk nyalain si power meternya. Sekarang saya akan coba pisahin ya. Oke, saya cabut dulu. Nah, sekarang yang bagian ini kita lepas dulu ya. Sekarang kita akan pisahin. Saya akan nambahin steker baru ya, khusus untuk bebannya. Jadi ini kita coba pisah dulu aja ya, kita melihat kemungkinan, karena kalau dari rangkaian saya lihat nggak seperti ini ya, kemungkinan ini mungkin tidak bisa gitu. Nah, ini saya pisahin dulu. Sekarang yang untuk nyalain si power meternya ada gitu ya, untuk yang ininya juga dipisahin lagi gitu, seperti itu. Kita coba dibikin masing-masing ya untuk stekernya. Oke. Oke. Nah, ini untuk yang input stekernya. Steker untuk nyalain si ininya. Nah, yang ini sekarang kita tambahin steker baru gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya, kita coba seperti itu. Ini steker barunya khusus untuk beban ini ya, khusus untuk beban yang ini. Nah, kita sambungkan ya, kita sambungkan dulu. Oke, satu lagi.
baru kita pasang ke sini. Oke, bentar ya. Nah, oke. Nah, udah ya. Jadi sekarang kita punya dua steker ya. Ini steker untuk yang ke bebannya nih. Untuk yang ke beban steker. Kemudian ada satu steker lagi. Yang ini nih. Yang ini khusus untuk nyalain si ini. Jadi ada dua steker ya. Untuk yang ke beban, untuk yang nyalain si power meternya. Kita coba sambungkan dua-duanya. Oke, kita lihat. Oke, masih belum nyala ya. Berarti kemungkinan ini kabelnya sih. Kabelnya masih apa ya, kurang besar gitu ya. Si kabelnya kurang besar sehingga dia nggak kebaca ya. Kemungkinan itu sih. Oke, sekarang kita coba ganti dengan kabel yang agak gede ya ini. Takutnya nggak kebaca karena tadi kabel bebannya terlalu kecil ya. Kita coba dulu, kita ganti sekarang. Saya cabut-cabut dulu ya. Nah ini kita lepas lagi. Mungkin nanti salah satu saya tetap pasang ya ini. Saya akan coba pakai kabel yang agak gedean. Biar kebaca sama CT-nya. Takutnya kalau ini juga terlalu kecil kabelnya, nanti kita ganti lagi ya. Oke, sebentar. Oke, ini yang ke CT-nya. Nah, yang ini saya ganti ya. Kita ganti pakai kabel yang agak gede ya. Takutnya memang karena kabelnya terlalu kecil. Ini kabelnya kecil sih ya. Jadi dia nggak kebaca. Oke. Nah, untuk yang ke sininya kita tetap pasang ya ini karena harus ada yang nyambung ke sini juga. Oke, sebentar. Baik, kemungkinan itu ya. Kemungkinan besar karena itu. Nah, sekarang saya pakai yang agak gedean nih ya. Agak gedean si kabelnya. Ini kayaknya kabel setrika ya. Jadi kemungkinan besar karena itu ya yang bikin dia nggak bisa. Nah, sekarang saya akan pakai ini nih. Pakai ini untuk nyambungin kabelnya. Nah, ini tuh harus disambungin dulu ke kabel nanti yang akan nyambung ke CT-nya. Nah, maaf, ke voltage untuk baca voltage-nya. Nah, saya coba pasang dulu. Sekarang kita pakai ini ya untuk nyambunginnya. Kita coba masukin ke dalam sini biar gampang untuk nyambunginnya. Nah, udah, satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, ini satu lagi. Kita pasang ke sini. Oke, udah nyambung. Satu lagi. Nah, bagian ini nanti kita sambung ke sini sebetulnya. Ini coba kita sambungkan dulu. Ini ke sini ya. Nah, tapi ini kayaknya kekecilan ya. Oke, bentar. Kita coba sambung di sini deh. Nah, kita sambung di bagian ininya aja. Oke, bentar ya. Nah, kita sambung di sini. Jadi kita coba gini ya, sekarang masuknya. Nah, ini ke sini. Nah, kita pasang ke sini. Oke. Nah, ini udah kepasang ya di sini ke CT-nya. Sekarang
Oke, bagian yang ini kita pasang ke sini ya. Nah, ini kita pasang ke sini. Satu. Oke, satu lagi. Nah, ini ke sini. Nah, udah sekarang gini ya. Rangkaiannya, ini udah diganti kabelnya yang lebih gede. Sekarang kita lihat si CT-nya bisa ngebaca nggak ya kalau kabelnya lebih gede gitu ya. Oke, saya pasang dulu sekarang stekernya. Ini pakai kabel setrika ya, yang pokoknya yang gede lah ya, supaya arusnya mungkin bisa kebaca gitu sama CT-nya. Oke. Nah, kita lihat. Oke. Oh, belum dipasang ininya. Maaf, sebentar. Nah, kabel ini, kabel yang ke powernya nih. Buat tahu tegangannya ini belum dipasang nih ke sini. Oke, sebentar. Saya potong udah. Oke. Ini untuk input tegangannya ya. Jadi dari diantara beban itu kita pasang di sini gitu. Aduh, maaf. Nah, kita pasang dulu. Oke, ini untuk tegangannya ya. Lupa nih saya. Untuk deteksi tegangannya. Oke, kita lihat. Kita coba pasang lagi. Nah, kita lihat. Oke, ampernya masih belum terbaca. Oke, kemungkinan besar ya bisa jadi kabel yang ke CT-nya terlalu kecil juga bisa ini. Jadi dia nggak. Oke, saya akan coba ganti dulu ya. Mungkin videonya akan saya skip. Oke, sekarang saya udah ganti. Ini pakai yang gede kabelnya ya. Teman-teman bisa lihat nih kabelnya gede banget untuk yang ke CT-nya. Ini saya belum pasang dulu ya, takutnya gagal lagi. Nih saya coba dulu. Saya udah pakai yang gede. Sekarang kita lihat, kita coba pasang ya bebannya nih, soldernya saya pasang. Nah, kita lihat. Nah, sekarang udah berhasil ya. Jadi gitu teman-teman, yang pertama saya kurang tahu apakah memang tadi longgar ke CT-nya atau gimana gitu ya. Tapi ini sekarang saya udah ganti kabelnya yang agak gedean, terus yang ke bebannya juga saya udah ganti pakai yang agak gedean. Ini udah berhasil tuh. Kebaca ya ampernya tuh. Ampernya kebaca, ini ada wattnya juga, terus ada kWh di sini ya. Sekarang udah banyak data yang kebaca di sini. Jadi tadi ya solusinya adalah karena ini industrial ya, modulnya modul industrial gitu ya. Jadi mungkin kabelnya juga harus pakai yang kabel gede, dan setahu saya ya ini tuh hanya ada batasannya gitu ya. Jadi nggak bisa pakai yang sembarang gitu ya, nggak bisa pakai yang sembarang. Kabel yang kecil itu dia nggak mau gitu ya. Tapi ini masih asumsi saya karena tadi saya coba pakai kabel yang kecil nggak berhasil. Dan setelah saya coba pakai kabel yang besar ternyata berhasil. Jadi kan kemungkinan adalah memang dari sisi kabelnya gitu ya. Nih udah saya ganti yang gede, ini yang ke CT-nya saya ganti yang gede, yang bebannya juga saya ganti nih pakai kabel setrika ya ini ya. Udah saya ganti yang gede juga, dan sekarang udah kebaca tuh datanya. Kemudian kemungkinan juga ini dia ada batasan ya, kayak harus berapa. Kayak ini kan solder bisa ya, tapi mungkin kalau yang lebih kecil dia mungkin nggak bisa baca gitu si ampernya ya. Tapi kalau pakai solder bisa ya, karena mungkin solder ini gede gitu ya si arus yang dipakainya. Seperti itu. Oke. Saya pasang dulu sekarang ininya karena ini udah bisa. Jadi masalahnya dari tadi adalah dari kabel ya. Ternyata kabelnya mungkin bisa aja kurang besar. Jadi silakan teman-teman kalau yang mau nyobain Renata ya, karena ini industrial gitu ya. Siapkan yang kabel-kabel yang mumpuni ya, jangan pakai yang kabel yang kecil mungkin. Tapi silakan teman-teman kalau punya
Apa ini bukan kabelnya tapi apanya ya, silahkan dicoba sendiri. Tapi kalau saya tadi udah ganti kabel, ini udah berhasil seperti itu. Oke, sekarang adalah tutorial untuk setting ya. Karena ini tuh nanti ada macam-macam ya, tapi setahu saya minimal dia yang 5 ampere ya. Karena ini industrial berarti minimal dia yang 5 ampere. Dia nggak bisa pakai CT yang kecil ya. Pakai CT-CT yang bulat yang punya pinjam itu dia nggak bisa. Jadi CT-nya juga harus yang industrial ya, yang 5 ampere. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini pakainya yang 35 ampere ya. CT-nya, CT yang saya gunakan di sini 35 ampere. Nah, kita tuh perlu setting sebetulnya di sini ya. Kita perlu setting, cara settingnya gampang. Tinggal tekan set agak lama ya, tekan set agak lama. Nah, sampai muncul kayak gini. Kemudian tekan yang ini nih. Tekan yang ini sampai muncul INP ya. Nah, kemudian tekan set. Nah, ini ada PT ya, kita geser ke kiri. Nah, kita tulis ini ada CT1, kita set. Nah, ubah CT1 ini menjadi 30 ampere ya. Ini caranya tinggal gini aja. Tuh. Kalau udah berkedip ya, tinggal nanti bisa dinaikin. Tuh, dinaikin. Kalau mau dikebawahin gitu ya. Nah, tinggal saya terus kalau mau ke pinggir, tinggal yang 3 diubah, misalkan dinaikin ya. Nah, disesuaikan. Kalau saya kan tadi 30 ampere ya, berarti 30 ampere udah. Set. Nah, kemudian kita ISK lagi. Kita pindah ke CT2. Nah, kita set CT2-nya di 5 ampere ya. Nah, ini sama juga, tinggal digeser. Tinggal diklik set. Kemudian kita naikin. Nah, kalau mau ubah yang ini tinggal naikin ya. Kalau mau ke pinggir tinggal ke pinggir. Kemudian tinggal diubah. Nah, kebetulan kan punya saya 5 ampere ya. Tinggal klik set aja, udah. Tinggal klik ESC, balik lagi. Nah, itu cara untuk set si CT-nya ya. Nanti disesuaikan karena saya 35 ampere tadi diubahnya di situ gitu ya. Itu sebenarnya udah ada di panduan di sini juga sebetulnya ada ya, tinggal dibaca. Ini saya bikinkan video takutnya bingung gitu ya, kalau lihat di panduan takutnya bingung seperti itu.